di kelas 6? Baik, Ibu. Apakah semua hari ini hadir? Hadir, Ibu. Ada yang tidak hadir? Tidak ada, Ibu. Oke, kelas 6, sebelum kita masuk dalam pembelajaran kita kali ini, marilah kita berdoa. Namun berdoa ini dipimpin oleh yang muda, boleh pimpin kita dalam doa secara bersama-sama. Kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang salah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Amin. Terima kasih. Oke anak-anak, hari ini kita akan belajar pendidikan Pancasila. Jadi sebelum itu, mari kita bernyanyi satu lagu dulu. Lagu itu berjudul Dari Sabang sampai Merauke. Semua tahu tak? Tahu. Nama apa bertiga kita semua menyanyi? 1, 2, 3. Dari Sabang sampai Merauke, berjalan pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, sebuah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Kelas 6, semangat pagi. Pagi, luar biasa, tetap semangat. Kita berampun. Ambon bersama. Hari ini kita akan belajar tentang mengamalkan Pancasila untuk kebahagiaan bersama pada bab 2. Tapi sebelum itu, Ibu ingin bertanya, di dalam kelas ini kan kita beraneka ragam, contohnya dari agama, bahasa, dan suku. Namun dalam keberaneka-ragaman ini kita dapat belajar dengan rukun. Karena itulah Pancasila sebagai pemersatu kita. Maka untuk itu di pagi hari ini kita akan belajar tentang mengamalkan Pancasila untuk kebahagiaan bersama. Dalam tujuan pembelajarannya itu mengilhami Pancasila sebagai pemersatu bangsa dengan topik A, Pancasila sebagai pemersatu bangsa. Oke, langsung saja pada slide pertama itu. Ibu Dwi ingin bertanya, kelas 6 ada yang tahu apa itu Pancasila? Yahuda, silakan. Pancasila adalah dasar negara Indonesia. Baik, tepuk tangan dulu untuk Yahuda. Oke, yang tadi Yahuda bilang sudah benar bahwa Pancasila adalah dasar negara. Nah, di sini yang Ibu Dwi siapkan adalah Pancasila sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan pemerintah. Pancasila bukan sekedar rumusan filosofis, melainkan jiwa kepribadian bangsa Indonesia, serta menjadi landasan fundamental bagi penyelenggara negara. Dalam kedudukannya sebagai dasar negara, Pancasila mengandung makna sebagai ideologi nasional, cita-cita dan tujuan negara. Kelas 6 tahu ini lambang apa? Kasih tahu lambang apa? Ya, lambang Garuda adalah lambang negara Republik Indonesia. Itu Pancasila itu dasar negara dan dilambangkan sebagai burung Garuda. Di sini ada 5 bunyi Pancasila. Coba kelas 6 hafal dan sebutkan 5 Pancasila dulu. Yang pertama, Ada Tuhan yang Maha Esa. yang kedua, Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kesatuan Indonesia. Kebijakan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan
nilai tertentu. Yang pertama Ibu membahas tentang nilai ketuhanan yang Maha Esa. Nah, di sini nilai yang terkandung dalam ketuhanan yang Maha Esa itu yang pertama mengakui adanya Tuhan yang Maha Esa sebagai pencipta alam semesta. Yang kedua menjamin kebebasan beragama dan beribadah bagi setiap warga negara. Jadi dalam negara Indonesia ini pemerintah membebaskan semua masyarakat untuk memilih agamanya masing-masing tanpa memaksakan bahwa kalian harus beragama ini dan agama ini. Tapi itu semua kebebasan dari hak pribadi masing-masing. Yang kedua dalam istilahnya itu kemanusiaan yang adil dan beradab. Di sini sila ini mengandung nilai atau makna. Yang pertama itu menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia sebagai makhluk Tuhan yang memiliki hak dan kewajibannya masing-masing. Jadi masyarakat Indonesia memiliki hak dan kewajibannya yang sama. Kita semua sama, tidak ada yang beda dalam negara Indonesia itu tidak berbeda-beda. Kita semua sama walaupun berbeda suku, agama dan bahasa. Dan yang ketiga itu persatuan Indonesia, berarti bersatu ya. Jadi dalam nilai dan maknanya itu menekankan pentingnya keutuhan dan persatuan bangsa di tengah keberagaman suku, agama, ras dan antar golongan. Jadi persatuan berarti meskipun Indonesia memiliki keragaman suku, budaya dan bahasa, tetapi kita semua tetap ada dalam satu persatuan yaitu bangsa Indonesia. Kemudian pada sila keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dia mengandung nilai dan makna itu mengutamakan kepentingan rakyat di atas segalanya. Jadi pemerintah itu dalam sila keempat ini maknanya pemerintah itu mengutamakan rakyat di atas segalanya. Jadi rakyat itu yang paling terpenting dari semuanya. Karena kalau negara itu tidak memiliki rakyat berarti dia tidak bisa menjadi sebuah negara. Ya. Kemudian itu menghargai perbedaan pendapat dan menyelesaikan masalah melalui musyawarah dan mufakat. Jadi jika ada, karena kita di Indonesia kita memiliki setiap orang kan pasti berbeda pendapat dalam suatu masalah. Jadi kita sebagai bangsa Indonesia yang memiliki landasan Pancasila itu jadi kita harus menghargai. Tidak boleh kamu tidak boleh begitu karena pendapat itu akan diselesaikan dengan cara musyawarah dan mufakat. Kemudian ada menjamin partisipasi rakyat dalam mengambil keputusan melalui lembaga-lembaga perwakilan. Jadi semisalnya ada keputusan-keputusan yang sulit diambil oleh masyarakat, berarti ada tugas dan tanggung jawab dari lembaga-lembaga tertentu. Contohnya kalau negara ini otomatis ada lembaga MPR, DPRD. Kalau di daerah otomatis ada DPRD, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Itu jadi mereka punya wewenang untuk mengambil keputusan itu. Kemudian pada sila kelima itu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, nilainya itu mewujudkan kesejahteraan sosial dan pemerataan pembangunan bagi seluruh lapisan masyarakat. Kemudian memberikan kesempatan yang sama pada setiap warga negara untuk berkembang dan berkontribusi. Dan terakhir, melindungi kaum lemah dan kurang beruntung untuk mencapai kehidupan yang layak. Contohnya itu seperti pemerintah menyediakan pantai asuhan untuk anak-anak yang tidak memiliki orang tua atau yang yatim piatu. Jadi mereka tuh memiliki hidup yang layak. Mereka juga bersekolah seperti kita pada umumnya. Jadi mereka itu dilindungi oleh negara karena mereka kaum lemah dan kaum yang kurang beruntung. Lanjut pada makna Pancasila sebagai dasar negara itu ada 3 yang Ibu Dwi sampaikan. Yang pertama itu sebagai dasar untuk menata negara yang merdeka dan berdaulat. Kemudian yang kedua itu sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan aparatur negara yang bersih dan berwibawa sehingga tercapai tujuan nasional yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea 4. Dan yang terakhir itu sebagai dasar arah dan petunjuk aktivitas seperti kehidupan bangsa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Jadi Pancasila ini kan sebagai dasar negara. Jadi jika kalau kita sudah memiliki dasar nih, jadi otomatis kehidupan kita itu akan terarah dan tersusun dengan baik. Lanjut pada Pancasila, ini slide berikutnya itu Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Suatu
kristalisasi dari nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat Indonesia, maka pandangan hidup tersebut dijunjung tinggi oleh warganya. Karena pandangan hidup Pancasila berakar pada budaya dan pandangan hidup masyarakat. Di Indonesia banyak sekali budaya, makanya Pancasila memiliki pandangan hidup sebagai pandangan hidup bangsa, karena Indonesia juga sangat banyak memiliki budaya yang disebutkannya sebagai kehidupan sehari-hari, nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat itu sendiri. Lanjut di sini Pancasila yang berikutnya, Pancasila sebagai ideologi negara. Sebelum itu ada yang tahu apa itu ideologi? Kelas 6. Apa itu tujuan ideologi? Ya, Gavi silahkan. Ideologi merupakan cita-cita atau landasan yang dibutuhkan oleh bangsa. Oke, baik. Ya, yang dibilang teman kalian Gavi itu sudah benar ya. Jadi di sini pengertian ideologi yang disimpulkan bahwa ilmu yang ideologi itu dia terbagi dari dua kata. Yang pertama ada idea dan yang kedua ada logos. Nah, idea ini memiliki arti ide, gagasan, pola pikir atau konsep, sedangkan logos hasil pemikiran. Jadi itu ideologi terbagi dari dua kata. Jadi pengertian ideologi di sini ilmu yang mencakup kajian asal mula hakikat buah pikir atau gagasan yang dimiliki bangsa atau hasil pemikiran yang isinya mencakup nilai-nilai tertentu demi mencapai sebuah tujuan yang ingin dicapai. Ideologi ini disebut juga sebagai identitas sebuah negara. Nah, ideologi ini bisa fungsinya sebagai identitas negara. Contohnya, identitas negara itu contohnya ibu ambil dari kartu tanda mahasiswa yang diberi. Nah, di sini fungsinya supaya kalau kemana-mana Ibu Dwi bisa dikenal sebagai mahasiswa dari universitas tertentu, karena Ibu Dwi memiliki KTM atau kartu tanda mahasiswa. Jadi orang-orang mengetahui bahwa Ibu Dwi berkuliah perguruan tinggi di Universitas Gapura. Contoh lainnya juga ada pada kartu tanda penduduk atau KTP. Nanti kalau kelas 6 semuanya sudah umur 17 tahun pasti buat KTP. Nah, disitu juga bisa menandakan itu kartu identitas masyarakat di sebuah daerah. Jadi kalau kemana-mana orang-orang bisa tahu kalau yang udah dari daerah ini karena dia KTP-nya berasal dia lahir di sini. Jadi Rafael dari daerah ini, dia memiliki KTP dari daerah ini. Jadi itu sebagai identitas dari sebuah, itu dari identitasnya orang. Tapi kalau identitasnya negara itu yaitu ideologi. Jadi ideologi ini adalah identitas negara atau sebuah negara. Kemudian fungsi ideologi. Nah, tadi fungsi ideologi yang pertama itu bisa jadi identitas, tapi di sini ada fungsi yang lebih konkret. Ada dua. Satu, fungsi kognitif, berarti ideologi dapat dijadikan sebuah landasan bagi suatu bangsa dalam berkehidupan dunia. Kemudian yang kedua, fungsi orientasi dasar, berarti ideologi merupakan hal yang dapat dijadikan sumber wawasan dan makna bagi rakyat, serta dapat menjadi pembimbing bagi rakyat dalam mencapai tujuan. Jadi ideologi juga bisa menjadi dalam mencapai contohnya cita-cita, tujuan yang kita akan lakukan ke depan. Jadi ideologi juga bisa membantu kita untuk pemimpin kita untuk lebih terarah ke depannya lah. Sampai di sini kelas 6 sudah bisa mengerti? Kita lanjut pada slide yang berikutnya, yaitu Pancasila sebagai ideologi bangsa. Di sini penjelasannya. Peran Pancasila sebagai ideologi negara memberi bimbingan kepada masyarakat Indonesia dalam menentukan sikap dan tingkah laku. Kemudian, nilai-nilai yang terkandung dalam kelima asas Pancasila dijadikan patokan atau aturan oleh bangsa ini dalam menjalani kehidupan bermasyarakat serta bernegara. Tadi Ibu sudah sebutkan dalam kelima Pancasila itu masing-masing memiliki arti dan makna. Jadi di kehidupan ini kita semua ikut pada aturan yang telah ditentukan. Contohnya pada kita semua berpatokan, hidup ini berpatokan pada
Pancasila yang dari ketuhanan yang Maha Esa. Kalau ketuhanan yang Maha Esa otomatis kita semua memiliki kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa masing-masing. Kita semua adil, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita semua harus berperilaku adil. Itu menjadi sebuah patokan dalam kehidupan bermasyarakat. Poin ini yang pertama, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dijadikan acuan dan mencapai cita-cita yang berkaitan dengan aktivitas kehidupan negara. Jadi nilai-nilai Pancasila yang tadi Ibu bilang kalau nilai-nilai ini juga bisa mendorong kita, membantu kita untuk menggapai cita-cita. Misalnya kalau kita mau menggapai cita-cita, kita harus berdoa, terus kemudian berusaha. Nah, berdoa itu kan kita harus meminta kepada Tuhan yang Maha Esa. Jadi disitu juga masuk dalam sila pertama di Pancasila. Kemudian yang kedua itu ada nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila, adalah nilai yang berupa kesepakatan bersama dan menjadi sarana pemersatu bangsa. Jadi dalam Pancasila yang dibuat ada 5 itu semua merupakan kesepakatan bersama, kayak petinggi atau pejabat negara dengan masyarakatnya, sehingga bisa terciptanya Pancasila agar menjadi suatu pemersatu bangsa, agar jika generasi-generasi ke depan tidak terpecah belah karena tidak memiliki dasar yang kuat atau Pancasila. Oke. Dalam pembahasan ini seperti yang Ibu Dwi sediakan sampai di sini. Kemudian nanti Ibu Dwi akan membagikan lembar kerja yang akan dikerjakan. Tapi sebelumnya Ibu Dwi mau tanya ke Pak siapa ya? Morati, Pancasila tadi itu apa, Morati? Ada yang bisa bantu Morati? Apa Morati? Iya betul. Jadi Pancasila itu dasar negara. Oh yang tadi ideologi, fungsi ideologi yang pertama itu apa ideologi? Untuk mencapai cita-cita suku bangsa. Iya betul. Yang udah? Fungsi ideologi. Ada yang bisa bantu ya udah? Kayaknya kelas 6 kurang praktikan ya. Jadi ulang lagi ideologi itu bisa dibilang juga identitas negara. Identitas yang tadi kayak kalau masyarakat punya KTP, kalau mahasiswa punya KTM atau kartu tanda mahasiswa, itu juga disebut ideologi. Oke, itu saja dapat Ibu Dwi sampaikan. Sekarang Ibu Dwi akan membagikan lembar kerja ke KPD. Nanti kelas 6 mengisi sesuai pengertian sesuai penjelasan yang Ibu Dwi sampaikan yang kelas 6 ketahui. Oke, Ibu akan tunjuk satu-satu menjawab mewakili semua nomor yang ada yang tadi Ibu kasih. Yang nomor 1 siapa mau jawab angkat tangan? Gavi jawab nomor 1, silakan baca kalau kuat.
Oke, lanjut nomor 2. Siapa yang mau angkat tangan? Oke, udah maju baca. Berdiri sebentar. Soalnya adalah jelaskan arti Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Jawaban, suatu kristalisasi dari nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat Indonesia, maka pandangan hidup tersebut dijunjung tinggi oleh warganya. Oke, tepuk tangan dulu untuk yang Oke, sekarang kita lanjut ke nomor 3, angkat tangan. Oke, Nona Berbi, silakan. Soal sebutkan beberapa makna Pancasila sebagai dasar negara. Jawabannya, 1. Sebagai dasar untuk menetapkan negara yang merdeka dan berdaulat. 2. Sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan aparatur negara yang bersih dan berwibawa sehingga tercapai tujuan nasional yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat. 3. Sebagai dasar awal dan petunjuk aktivitas kehidupan bangsa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Oke, Kak sampai tepuk tangan untuk Berbi. Oke, nomor selanjutnya nomor 4. Siapa yang mau jawab? Silakan, Ongen. Jelaskan pengertian ideologi yang kalian ketahui. Ideologi adalah identitas negara Indonesia. Oke, tepuk tangan dulu buat nomor terakhir, Ibu mau tunjuk juga. Oleh Nona ini mau jawab nomor 5. 5. Sebutkan pada Pancasila sebagai ideologi. 1. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila yang tertuang dalam mencapai tapi yang berkaitan dengan aktivitas kehidupan negara. 2. Nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila adalah nilai yang berupa kesepakatan bersama dan menjadi sarana bersama bangsa. Oke, tepuk tangan dulu. Oke, kelas 6. Yang tadi kelas 6 jawab dari pertanyaan-pertanyaan yang Ibu Dwi sampaikan semuanya sudah benar. Ya, namun dari setelah semua pembelajaran kita tadi, Ibu Dwi akan menyimpulkan semua pembelajaran kita. Jadi di sini kesimpulannya adalah secara keseluruhan Pancasila adalah pemersatu bangsa karena perannya yang fundamental dan saling melengkapi. Sebagai dasar negara, ia menyediakan fondasi hukum yang adil. Sebagai pandangan hidup, ia membimbing perilaku dan interaksi sosial masyarakat. Kemudian sebagai ideologi, negara ia menyatukan cita-cita dan tujuan bangsa. Ketiga, peran ini memastikan bahwa meskipun terdiri dari beragam elemen, Indonesia tetap utuh dan kuat sebagai satu kesatuan. Oke, tutup. Sekarang karena kita tadi memulai dengan doa dan kita akan menutupnya dengan doa. Jadi Ibu minta Murati maju ke depan, pimpin kami semua dalam doa dan doa. Semua sikap berdoa yang baik, mau berdoa. Kami yang surga, tujuan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang salah kepada kami, dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang menyediakan dan menguasakan kemuliaan sampai selamanya. Amin. Kelas 6, terima kasih untuk perhatiannya. Mungkin ini saja dapat Ibu Dwi sampaikan.